Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan akhirnya telah tiba As Jack Hanma, seorang pemuda tersesat yang hobinya tukang obat. Dan cerita kali ini dimulai dari sebuah dojo milik Om Gadun Motobe Ijo. Dan tampak di sana dia memulai aba-aba. Selain itu, tampak juga dua orang pemuda. Rupanya dia adalah Kato dan juga Gaya. Secara tiba-tiba Kato melompat dengan cepat. Kemudian Gaya langsung dia sikat. Gaya langsung menghindar. Ternyata palanya botak. Kaki Kato langsung dia sikut. Dan hasilnya auto nyut-nyut. Dan belum berakhir, secara tiba-tiba Gaya kembali menimpa. Muka Kato dikepret. Bahkan juga langsung dijotin. Crot, darahnya moncrot. Dan seketika itu juga Motobe langsung menghentikan pertarungannya. Motobe langsung nanya sama Gaya, "Woi Nomura, bye-bye aja lu." Gaya keringetan kayak orang nahan ngeden. Motobe pun langsung nanya lagi, "Gimana? Aman biji?" Karena yang sebenarnya terjadi, biji Gaya kena beri. Waktu Gaya menyundul muka Kato, si Kato langsung ketawa, "Santai bro, kagak gue pecahin kok." Dan melihat apa yang terjadi, Motobe langsung memuji. Katanya itu adalah tendangan pemecah biji. Kemudian setelahnya Motobe bercerita tentang pertarungan Baki melawan Sukune. Motobe mengatakan kalau Baki mengalahkannya dengan kaos bahkan anduk di lehernya. Motobe memuji Baki. Katanya Baki adalah petarung yang berdedikasi. Dan gosipnya Baki kagak pemanasan sama sekali. Bahkan juga molor di ruang ganti. Motobe kembali mengatakan kalau si Baki benar-benar menakjubkan dalam arti pertarungan yang nyata. Gaya pun bertanya kepada Motobe, terus bagaimana dengan dirinya? Motobe kagak bisa memastikan secara bela diri telah mengalami banyak perubahan. Sama halnya dengan pakaian yang dia gunakan. Dalam kenyataannya kita udah jarang memakainya. Karena yang terpenting adalah membentuk karakter di dalamnya. Gaya pun langsung setuju dengannya. Secara katanya bela diri yang diajarkan kepada pelayan publik biasanya cuma itu aja, seperti judo, kendo, dan juga aikido. Tapi Motobe berkata lagi, katanya sebenarnya lu gak perlu belajar ngebunuh sama sekali jika perbaikan karakter adalah apa yang lo cari. Dan itu sama halnya dengan para petapa yang kerjanya cuma duduk baik. Karena yang sebenarnya pembentukan karakter dan juga latihan keduanya harus saling melengkapi. Karena sebuah omong kosong jika menyakiti sesama bisa meningkatkan karakter manusia. Tapi si Kato tiba-tiba ketawa. Katanya imam besarnya Doppo Orochi pasti bakal ketawa kalau dengar cerita kayak gini. Dan Motobe langsung mengatakan bahkan petarung sekelas Doppo dan juga Shibukawa kagak memilikinya. Termasuk lo kan, kata Gaya yang songong sama gurunya. Tapi dengan santai Motobe mengatakan kalau kita membahas tentang kekuatan, maka gak ada yang lebih besar dari dirinya. Yujiro, Baki, tanya keduanya. Tapi Motobe langsung berkata bukan itu yang dicari oleh mereka. Karena kalau satu-satunya tujuan adalah kekuatan, maka hanya ada satu nama, dan dia adalah Jack Hanma. Manusia yang paling menginginkan kekuatan, bahkan lebih dari siapapun. Kemudian cerita berganti ke rumah Tokugawa. Dan buju buset, ternyata Jack Hanma lagi latihan pakai karet. Dengan kekuatan rahangnya yang penuh dosa, Jack Hanma berdiri sambil menariknya dengan besi. Bener-bener ngeri. Dan setelahnya Jack Hanma latihan keseimbangan. Kemudian dengan ayunan sekali Jack Hanma langsung berdiri. Tapi ngobat dulu nggak sih? Kagak cukup obat dikunyah, obat cair dia tenggak udah kayak minum kopi. Motobe kembali berkata meskipun tujuan bela diri emang sama, tapi
Tapi kenyataannya itu sama sekali jauh berbeda. Karena kebanyakan bela diri mengajarkan gerakan yang kagak masuk akal atau bisa dikatakan lebay. Tapi Godo berbeda, karena itu adalah teknik gigitan yang sesungguhnya. Bahkan baru aja gue bayangin sekali, gue udah dibuat ngeri. Bisa-bisa cacat kayak Sukune. Kalau tujuan karate menekankan pada serangan dan BJJ pada kuncian, tapi tujuan Jack Hanma hanya menggigit lawannya. Hal yang dianggap memalukan, tapi sebenarnya mematikan. Ditambah lagi saat ini dengan senjata utamanya Eri Sugigi Titanium. Bahkan tanpa sedikit pun rasa malu, Jack Hanma terus membanggakannya. Otaknya udah rusak, Pak. Ataupun merasa dengan itu Jack Hanma akan diuntungkan. Baki, Doppo Orochi, Kasumi anak hilang, Shibukawa, bahkan juga semuanya, mereka semua gak boleh meremehkan Jack Hanma. Secara mereka akan menghadapi apa yang gak pernah mereka pikirkan sama sekali. Dan tentunya itu adalah senjata utama Jack Hanma, Eri Sugigi Titanium, yang bahkan lebih bahaya dari badan besar Jack Hanma. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan siapakah orang pertama yang akan dibantai Jack Hanma? Ya tunggu aja chapter barunya.